Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika, NIM 2019-143-660, kelas 3R, Program Studi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan kepada saya tentang simulasi mengajar bahasa Indonesia di kelas 4 SD. Baiklah, subtema 1, kelas 4. Silahkan menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang gagasan pokok. Nah, di gagasan pokok pasti akan selalu ada bersama atau berdampingan dengan gagasan pendukung. Artinya, di setiap gagasan pokok pasti ada gagasan pendukung. Nah, kalian pasti sudah sering kan membaca buku, contohnya membaca buku cerita, membaca buku dongeng, membaca majalah, koran, bahkan buku pelajaran kalian sehari-hari yang kalian bawa ke sekolah setiap harinya. Nah, di buku tersebut pasti ada dong yang namanya paragraf. Di dalam paragraf tersebut dikatakan sempurna apabila terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, di setiap satu paragraf pasti ada satu kalimat yaitu gagasan pokoknya dan yang lainnya hanya gagasan pendukung. Pasti bertanya-tanya, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa sih bedanya? Andaikan dalam setiap paragraf terdapat 5 kalimat, di mana satu kalimat akan menjadi gagasan pokok, sedangkan 4 kalimat lainnya akan menjadi gagasan pendukung. Ingat ya, dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok saja, yaitu satu kalimat, dan yang lainnya akan menjadi gagasan pendukung. Sekarang, Ibu mau bertanya, apakah ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Silahkan. Ya, betul. Gagasan pokok adalah ide pokok atau ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti ataupun pokok paragraf. Nah, gagasan pokok juga bisa disebut sebagai gagasan utama, ide pokok atau pikiran atau pokok pikiran. Yang ketiga, terletak di awal atau di tengah atau di akhir paragraf. Masih kita ingat ya, bahwa gagasan pokok hanya terdapat satu kalimat, yaitu di awal, bisa di tengah, dan bisa di akhir. Itu adalah penjelasan tentang gagasan pokok. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung? Ada yang tahu? Ya, silahkan anak-anak. Iya, betul. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Yaitu artinya, gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan utama. Gagasan utama hanya inti dari paragraf tersebut. Kalau gagasan pendukung adalah penjelasan dari gagasan pokok tersebut. Gagasan pokok dibagi menjadi berapa sih? Yaitu gagasan juga disebut gagasan pendukung juga disebut gagasan penjelas, yaitu yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Ini Ibu ada yaitu satu paragraf, ada sebuah cerita. Ibu akan bacakan cerita tersebut dan kalian akan menentukan di manakah letak gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Ini adalah kalimatnya, yaitu tentang pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut.
Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dalam kalimat tersebut, di mana sih letak gagasan utamanya? Nah, untuk menentukan gagasan pokok, temukan kalimat utama terlebih dahulu. Di mana sih letak kalimat utamanya? Biar kita kerjakan sama-sama ya. Kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, dari kalimat utama tersebut kita bisa menentukan gagasan pokok dari kalimat tersebut. Dan gagasan pokoknya adalah pawai budaya di kampung Babakan. Nah, ingat ya, gagasan pokok hanya terdapat di awal, di tengah, dan di akhir. Dan di paragraf cerita tersebut terdapat di awal kalimat, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, kalau di sini sudah ketemu gagasan pokoknya, maka kalimat lainnya atau seterusnya itu adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya yaitu seluruh kalimat selain kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut. Contohnya apa saja sih? Contohnya adalah pawai selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. 2. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. 3. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. 4. Warga bersabar menanti. 5. Suara gendang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Baiklah, anak-anak, itu adalah penjelas singkat Ibu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mudah kan untuk kalian dipelajari untuk selanjutnya? Di hasil penjelasan Ibu hari ini, kita dapat mendapatkan kesimpulan, yaitu kita bisa menemukan gagasan utama dan gagasan pendukungnya. Nah, dari penjelasan Ibu hari ini, Ibu harap kalian bisa mengerti ya. Nah, tidak terasa sudah di akhir pertemuan. Ibu harap kalian bisa mengerti dengan penjelasan singkat yang telah Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.